Selamat datang kembali viewer BRP Channel by Yuriskia di sini, dan ini adalah Samsung J3 2016. HP entry level dari Samsung yang pada tahun 2016 aja bisa dibilang cukup murah, yaitu harganya sekitar 2 juta lebih dikit. Kalau nggak salah sekitar 2 juta 400 ribuan. Dan sampai sekarang masih dipakai dan belum ada trouble sama sekali. Bisa dibilang salah satu HP badak dari Samsung ya. Meskipun kebanyakan HP Samsung bisa dibilang badak juga sih. Jadi saya bakal coba review HP ini gimana kira-kira kalau dipakai tahun 2020, dan kira-kira sekarang harganya udah turun seberapa jauh. Langsung aja, pertama-tama seperti biasa kita ngomongin desainnya dulu ya. Dari desain bagian belakang memang HP ini sama kayak kebanyakan HP keluaran Samsung di tahun 2016. Gak ada yang spesial sama sekali kecuali mungkin warna goldnya yang pada tahun 2016 bisa dibilang belum terlalu banyak merek yang ngeluarin warna gold kayak gini. Nah, kalau bagian depannya baru HP ini terlihat lebih spesial buat HP keluaran tahun 2016. Karena pada bagian dagu atasnya itu udah pakai warna hitam yang nggak sewarna dengan bodinya, yang membuat layarnya ini terlihat lebih lebar. Berbeda dengan HP-HP keluaran tahun 2016 lain yang dagu atasnya biasanya itu memakai warna sama dengan warna bodinya. Jadi buat tampilan depannya buat tahun 2016 saya lumayan suka dan terlihat lebih modern. Sedangkan untuk materialnya ya jelas masih memakai plastik polikarbonat. Satu hal yang merupakan nilai plus dalam hal desain adalah ukurannya. Dengan ukuran yang cuma 5 inci, buat saya ini benar-benar ukuran yang pas buat tangan saya. Digenggam nyaman, lalu saya sakuin pun juga nggak mengganggu. Apalagi saat ini jarang banget HP keluaran terbaru yang ngeluarin HP dengan ukuran kecil. Rata-rata malah semakin membesar. Jadi buat tipe orang yang suka HP kecil kayak saya ini, salah satu nilai yang lebih. Selanjutnya kita ngomongin soal display. Nah, di bagian display ini yang membuat saya kagum dengan Samsung. Kalian bolehlah sebutin deh, di tahun 2016 HP mana yang dibanderol dengan harga kisaran 2 jutaan tapi udah pakai layar AMOLED? Bisa dibilang hampir nggak ada. Kalian tulis aja di kolom komentar kalau emang ada. Tapi Samsung udah ngasih layar Super AMOLED di HP ini. Meskipun resolusinya emang masih mentok di HD aja, tapi jelas memang penggunaan panel Super AMOLED jelas menjadi keunggulan tersendiri. Soal kualitas layar Super AMOLED dari Samsung ini nggak usah diraguin lagi ya. Layarnya ini gonjreng, warna hitamnya super pekat, jadi kalian bisa pamer lah sama teman-teman kalian waktu itu. Untuk spesifikasinya, Samsung J3 ini menggunakan prosesor Exynos 3475, layar Super AMOLED beresolusi HD, RAM-nya 1,5 GB, memori internal 16 GB, kamera belakang 8 MP dan kamera depan 5 MP, dan baterainya 2600 mAh. Buat spesifikasi HP entry level di tahun 2016 bisa dibilang bukan spesifikasi yang gimana-gimana banget ya, tapi bisa dibilang udah sangat cukup. Dan kalau buat jalanin aplikasi-aplikasi sosmed buat di tahun 2020 ini secara mengejutkan semuanya masih mulus-mulus aja. Cuma khusus buat aplikasi Twitter aja yang experience scrollingnya nggak sesmooth aplikasi sosmed yang lain. Tapi sebenarnya itu aplikasinya yang bermasalah, karena saya coba di Samsung A50 saya pun rada kesendat-kendat kalau di scroll gini. Ya semoga aja kedepannya aplikasi Twitter ini mendapatkan pembaruan biar lebih mulus. Sedangkan buat game ya saya nggak coba sama sekali karena udah tau lah pasti bakal keteteran buat game-game di tahun 2020.
Tapi ya balik lagi, namanya juga sebuah HP entry level yang udah berumur 4 tahun, ya jangan kebanyakan minta lah ya. Cukup nikmati layar Super AMOLED-nya yang kece ini buat nonton film atau YouTube. Ini layar bener-bener udah oke banget lah buat di HP tahun keluaran 2016. Gimana dengan kameranya? Ya tipikal kamera HP entry level. Kamera utamanya yang beresolusi 8 megapiksel ini kalau digunakan di siang hari dengan cahaya yang cukup, gambarnya cukup jernih dan detail, dan juga tipikal post processing kamera Samsung yaitu kontrasnya tinggi. Sedangkan kalau udah ketemu situasi low light, barulah detailnya kurang dan warnanya juga terkesan kusam. Sedangkan kamera depannya juga sama aja. Pokoknya standar entry level Samsung lah, dan jelas nggak bisa kita bandingin sama kualitas kamera HP tahun 2020 ya. Lalu gimana sama daya tahan baterainya yang cuma berkapasitas 2600 mAh? Jangan diremehin dulu, meskipun cuma 2600 mAh, tapi daya tahan dari baterai ini bisa banget buat dipakai seharian. Ini berkat resolusi layarnya yang cuma mentok di HD dan dikombinasikan sama panel Super AMOLED, jadi layarnya ini benar-benar hemat daya dan ditambah sama prosesornya yang enggak mengonsumsi banyak daya juga. Jadi kalau cuma buat chat sama sosmed aja, HP ini bakalan aman tanpa dicas seharian. Jadi kesimpulannya gimana buat Samsung Galaxy J3 2016 di tahun 2020 ini? Kita lihat dulu harganya yang baru di pasaran ya. Buat harga baru dengan garansi resmi Samsung J3 2016 ini dibanderol dengan harga sekitar 1.300.000-an. Meskipun bakalan susah sih kalau nyari yang baru, jadi kalian bisa nyari aja yang bekas dengan harga rata-rata dibanderol dengan harga 700.000-an. Dan dengan uang 700.000-an tentu saja kalau kalian dapat unit yang bagus, kalian udah dapat HP keluaran Samsung dengan layar Super AMOLED yang kece banget, tampilan depan yang modern, baterai yang lumayan awet, dan ukuran yang pas banget dan enak buat digenggam sama tangan, dimana pada saat ini rasanya lumayan langka produsen yang ngeluarin HP baru dengan ukuran yang pas segini. Ditambah dia juga masih bisa banget buat ngejalanin semua aplikasi chatting atau sosmed sehari-hari. Jadi segitu aja review saya tentang pemakaian Samsung Galaxy J3 2016 di tahun 2020. Saya Bayu Rizky pamit dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.